Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Yovan. Kami dari kelompok 5 yang berisi anggota. Saya sendiri adalah Alvin, Aksa, Galang, Chandra, dan Aska. Oke, di sini kita akan memulai mencari atau menjelaskan sebuah kesehatan apa saja yang didapat jika kita memakan rempah-rempah. Kita mulai dari Aceh ya, Sumatera. Jadi di Aceh ada yang namanya lada. Lada itu kegunaannya buat apa sih? Buat tubuh. Nah, untuk tubuh dia itu untuk meredakan sakit kepala. Kita lanjut lagi bunga lawang. Bunga lawang ini untuk meredakan penyakit batuk dan pilek. Untuk serai, serai ini biasanya sama orang-orang itu dibuat minuman. Habis itu khasiatnya buat tubuh itu adalah meredakan penyakit demam. Biasanya kalau orang-orang yang demam itu boleh minum serai. Habis itu ada lagi yang namanya ketumbar. Ketumbar sama kemiri. Ini manfaatnya hampir sama, yaitu untuk meredakan nyeri otot, nyeri apa aja buat tubuh gitu. Habis itu untuk jahe biasa kita sering lihat untuk dijadikan sebagai minuman ya, rata-rata buat menghangatkan tubuh dan meringankan peradangan tenggorokan. Lanjut lagi yaitu yang namanya kencur. Kencur ini biasanya kalau orang-orang minum itu buat sinom. Nah, orang minum kencur itu biasanya buat untuk menambah nafsu makannya saja. Lalu ada yang namanya cabai Jawa. Itu biasanya buat penambah cita rasa pada makanan saja. Untuk di Pulau Jawa akan dilanjutkan oleh Aska. Jadi dimulai dari Pulau Jawa, yang pertama ada lengkuas, yaitu bermanfaat untuk menjaga kekebalan tubuh. Yang kedua ada bawang merah untuk meningkatkan kesehatan jantung. Yang ketiga ada bawang putih untuk menurunkan kolesterol. Yang keempat ada daun salam untuk kekebalan tubuh. Yang kelima ada kapulaga untuk melancarkan aliran darah. Yang kelima ada temulawak untuk meningkatkan nafsu makan. Yang keenam ada kluwek untuk mencegah kanker. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Istri Chandra. saya akan menjelaskan tentang apa rempah-rempah dari Sulawesi Barat, yaitu vanili. Manfaat vanili yaitu sebagai meningkatkan kesehatan pencernaan, mengurangi stres dan antiinflamasi. Vanili digunakan untuk menambah aroma pada makanan serta dalam parfum dan pengobatan herbal. Lalu saya akan menjelaskan tentang asam jawa dari Sulawesi Selatan. Asam jawa manfaatnya yaitu menjaga kesehatan pencernaan, melindungi hati, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Asam jawa digunakan sebagai penambah rasa alami pada makanan dan pengobatan herbal. Saya akan menjelaskan tentang kunyit dari Sulawesi Tenggara. Kunyit, manfaat kunyit digunakan sebagai penambah pewarna alami pada makanan dan pembuatan jamu. Kunyit, manfaat kunyit yaitu antiinflamasi dan memperlancar pencernaan. Saya akan menjelaskan tentang cengkeh dari Nusa Tenggara Timur. Cengkeh, manfaat cengkeh yaitu manfaat cengkeh yaitu meningkatkan sistem pencernaan dan antiinflamasi dan fungsi dan kegunaan cengkeh itu sebagai bumbu masakan dan pembuatan rokok kretek. Lalu saya akan menjelaskan tentang cabai rawit dari NTB. Cabai rawit mengandung
mengandung manfaat yaitu vitamin C, dan mengurangi darah tinggi dan memperlancar pencernaan. Dan kegunaannya sebagai dibuat untuk sambal dan penyedap masakan. Lalu dilanjutkan oleh Owen. Kita akan melanjutkan dari Esa Chandra Putra. Pertama, di Kalimantan Utara terdapat rempah-rempah wijen. Manfaat wijen tuh bijinya kayak minyak sehat, protein, nabati, kalsium, dan antioksidan. Digunakan dalam kuliner tradisional seperti onde-onde dan minyak wijen. Yang kedua ada di Kalimantan Timur, yaitu cengkeh. Biasanya cengkeh itu digunain untuk rokok, kretek, terus bisa digunain untuk masakan juga, minyak asin, atsiri, dan pengobatan antiseptik. Yang ketiga adalah di Kalimantan Selatan, yaitu adas. Adas itu apa sih kegunaannya? Meredakan perut kembung, memperlancar air ASI, serta menenangkan sistem saraf, dipakai dalam pengobatan tradisional Banjar. Yang keempat ada Sulawesi Utara, bunga lawang. Manfaatnya apa sih? Digunakan sebagai rempah aromatik dalam masakan serta untuk mengatasi gangguan pencernaan dan batuk. Yang kelima ada di Gorontalo. Gorontalo yaitu cabai rawit. Manfaat cabai rawit apa sih? Kaya akan vitamin C dan capsaicin yang baik untuk metabolisme dan kesehatan jantung. Biasanya cabai rawit digunakan dalam sambal khas Gorontalo. Yang keenam ada Sulawesi Tengah, yaitu bunga pala. Digunakan untuk pewangi masakan dan sebagai bahan minyak kastri. Bersifat menenangkan dan baik untuk pencernaan. Selanjutnya saya dan Galang akan menjelaskan di Kepulauan Papua dan Maluku. Yang pertama akan menjelaskan yaitu Galang. Yang pertama itu Maluku ini dia menghasilkan merica hitam. Merica hitam ini dia manfaatnya membantu menjaga kesehatan pencernaan dan meredakan rasa nyeri. Yang kedua di Maluku Utara ada pala. Pala ini bagus untuk kesehatan gigi dan mulut. Yang ketiga Papua Barat Daya itu ada biji pala Papua. Biji pala Papua ini bagus untuk mengontrol kadar gula darah dan meningkatkan kualitas tidur. Yang keempat mesui di Papua Barat, manfaatnya itu bisa meredakan rasa kembung dan hipertensi. Selanjutnya dijelaskan oleh Aksa. Oke, jadi saya pertama akan menjelaskan Papua. Papua ini menghasilkan jahe merah. Jahe merah memiliki manfaat yaitu untuk meredakan batuk, pilek, dan menghilangkan rasa nyeri pada saat haid. Papua Pegunungan menghasilkan rempah yaitu cabai. Cabai memiliki manfaat pertama dapat mengurangi berat badan dan melancarkan sirkulasi pada darah. Ketiga, Papua Tengah. Papua Tengah memiliki rempah yaitu daun gedi. Daun gedi ini memiliki manfaat yaitu untuk melawan kanker dan udah sih melawan kanker doang sih. Papua Selatan ini karena ini baru dipecah ya, jadi informasinya belum lengkap, mohon maaf. Nah, selanjutnya saya akan membacakan sejarahnya. Pada abad ke-15 hingga 17 perdagangan rempah-rempah menjadi salah satu pendorong utama era penjajahan dan kolonial Eropa. Rempah-rempah menjadi incaran utama karena sudah dari 4.500 tahun yang lalu. Fungsi-fungsi rempah yaitu adalah pertama untuk citra rasa, kedua untuk pewarna alami, keempat itu adalah pengawet alami, dan kelima ini pengimbang rasa, dan keenam terakhir adalah penambah tekstur. Terus beberapa fakta menarik tentang sejarah rempah di Nusantara akan dibacakan oleh Galang Abineri. Oke. Beberapa fakta menarik tentang sejarah rempah di Nusantara. 1. Pada masa kejayaannya harga rempah-rempah bisa mencapai nilai setara dengan emas.
Yang kedua, bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris berlomba-lomba menguasai jalur perdagangan rempah di Nusantara. Yang ketiga, Oke, maaf Pak. sistem tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda termasuk penanaman rempah-rempah seperti lada dan cengkeh. Ya, yang keempat, rempah-rempah Indonesia menjadi bahan dasar berbagai hidangan populer di Eropa seperti kue jahe dan minuman hangat berempah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, Papua pegunungan memiliki manfaat Papua pegunungan. Tiga. Oke, Ya, sekian. kelompok dari kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan rempah-rempah vanili. Vanili manfaatnya mengurangi stres, meningkatkan sistem pencernaan. Pulaunya lu sebutin lah. Gua nggak tahu. Ya, kalau Kalimantan lu Saya akan menjelaskan tentang rempah-rempah. Saya akan menjelaskan tentang rempah-rempah dari Sulawesi Barat. Akan menjelaskan tentang rempah-rempah dari Sulawesi Barat yaitu vanili. Manfaat vanili. Saya akan menjelaskan tentang rempah-rempah dari Sulawesi Barat yaitu vanili. Manfaat vanili. Vanili manfaatnya itu Nih Pak, ini vanili Pak. Nih ini vanili. Fungsinya ini buat bikin kue. Ya kan? Ya kan? Iya lu harus jawab iya. Sini lu. Saya akan menjelaskan tentang rempah-rempah dari Sulawesi Barat yaitu vanili. Apa sih?